Pernah tidak kamu berhenti sejenak, lalu bertanya dalam hati, kenapa ada orang yang terlihat santai, tapi hidupnya terus bergerak maju? Sementara ada juga yang bekerja keras setiap hari, namun seperti berlari di tempat. Pertanyaan ini penting, karena 1 menit ke depan bisa mengubah cara pandangmu tentang uang, kerja, dan kehidupan. Kita hidup di zaman yang mengajarkan satu hal sejak kecil. Sekolah yang rajin, kerja yang keras, lalu hidup akan aman. Dan sebagian dari kita menepati itu dengan sungguh-sungguh. Bangun pagi, pulang sore, kadang malam. Mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan. Tapi anehnya, uang selalu terasa datang sebentar, lalu pergi lebih cepat. Di sisi lain, ada sesuatu yang sering kita anggap remeh. Sesuatu yang terlihat biasa, kampung, bahkan dianggap pekerjaan kelas 2. Namanya peternakan. Banyak orang mendengar kata peternakan lalu langsung membayangkan panas, bau, dan kerja kasar. Padahal, tanpa kita sadari, di sanalah ada satu mesin uang yang berjalan tanpa menunggu jam kantor. Tidak libur akhir pekan, tidak berhenti saat kamu tidur. Coba pikirkan sebentar. Ayam tidak menunggu kamu bangun untuk bertelur. Sapi tidak bertanya, apakah hari ini tanggal merah sebelum menghasilkan susu. Ikan tidak berhenti tumbuh hanya karena kamu sedang capek. Sementara kebanyakan sistem kerja kita hari ini berhenti total begitu tubuh kita berhenti bergerak. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengejar penghasilan, tapi lupa membangun sistem. Mereka bekerja untuk uang, bukan membuat uang bekerja untuk mereka. Dan jangan salah, ini bukan soal besar atau kecilnya usaha. Ini soal pola. Kita sering mengagungkan bisnis modern, digital, dan terlihat keren. Tapi lupa bahwa kehidupan ini sejak dulu bertumpu pada hal-hal yang paling dasar. Makan, minum, dan keberlangsungan hidup. Dan disitulah peternakan berdiri, diameter konsisten. Berulang, tidak viral, tapi bertahan. Video ini bukan untuk mengajakmu tiba-tiba jadi peternak, bukan juga untuk menggurui. Video ini adalah undangan untuk menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatian kita. Bahwa ada jenis penghasilan yang tidak menunggu mood, tidak bergantung pada atasan, tidak sepenuhnya ditukar dengan jam hidup kita. Sebuah mesin yang jika dirawat dengan benar akan terus berputar, pelan tapi pasti, sunyi tapi setia. Di video ini kita akan membongkar pelan-pelan, kenapa dari dulu sampai sekarang pola ini tidak pernah benar-benar mati. Kenapa banyak orang kaya lama justru berangkat dari sesuatu yang tampak sederhana? Dan kenapa kita sering terlalu sibuk mengejar yang terlihat sampai lupa pada yang bekerja diam-diam? Jika selama ini kamu merasa sudah bekerja keras tapi hasilnya terasa tipis, jika kamu pernah bertanya apakah ada cara hidup yang lebih tenang tapi tetap bertumbuh, maka tetaplah di sini. Karena mungkin yang selama ini kamu cari bukan kerja yang lebih keras, melainkan cara pandang yang berbeda. Dan semuanya seringkali berawal dari hal yang paling kita remehkan. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, jauh sebelum istilah pekerjaan tetap dikenal, manusia hidup dengan satu kesadaran sederhana. Bagaimana besok tetap bisa makan. Di masa itu, tidak ada slip gaji. Tidak ada tanggal muda. Yang ada hanyalah pola bertahan hidup. Manusia berburu, bertani, dan beternak. Dan dari ketiganya, peternakan punya satu keunikan. Ia bukan hanya menghasilkan hari ini, tapi menyiapkan hari esok. Seekor kambing bukan hanya daging. Ia adalah susu, anak, dan keberlanjutan. Seekor ayam bukan hanya lauk. Ia adalah telur yang berulang, hampir tanpa henti. Menariknya, pola ini bertahan lintas zaman. Kerajaan-kerajaan besar di masa lalu tidak hanya kuat karena emas atau pasukan, tetapi karena mereka menguasai sumber pangan. Romawi, Persia, bahkan peradaban Nusantara lama, mereka paham satu hal. Siapa yang mengendalikan makanan, mengendalikan stabilitas. Namun seiring waktu, cara berpikir manusia berubah. Revolusi industri datang, mesin menggantikan tenaga, kota tumbuh, desa perlahan ditinggalkan. Uang mulai dipahami bukan sebagai alat bertahan hidup, melainkan simbol status. Pekerjaan bukan lagi tentang kesinambungan, tapi tentang posisi dan gengsi. Peternakan perlahan dipinggirkan, dianggap kotor, dianggap lambat, dianggap tidak naik kelas. Padahal, ironisnya, ketika krisis datang, perang, pandemi, gejolak ekonomi, yang pertama dicari manusia selalu sama, makanan. Kita melihatnya sendiri. Saat banyak sektor lumpuh, rantai pangan justru menjadi tulang punggung. Orang boleh tidak liburan, tidak ganti ponsel, tapi mereka tetap makan. Ada kutipan lama yang sederhana, tapi dalam maknanya, uang bisa dicetak, tapi makanan harus ditumbuhkan. Dan ini bukan romantisme masa lalu, ini fakta sosial. Hari ini, banyak orang bekerja di sektor yang sangat tergantung pada sistem besar. Satu gangguan kecil, PHK, perubahan kebijakan, krisis global, langsung mengguncang hidup.
Sementara sektor-sektor yang berakar pada kebutuhan dasar bergerak lebih pelan, tapi jarang benar-benar mati. Peternakan tidak menjanjikan lonjakan instan, tapi ia menawarkan kesinambungan. Ia tidak berteriak, tapi terus bekerja. Pola pikir modern seringkali terjebak pada hasil cepat. Kita ingin panen tanpa menanam, ingin untung tanpa sabar. Padahal, sejarah menunjukkan sebaliknya. Mereka yang bertahan lama bukan yang paling cepat, melainkan yang paling konsisten. Menariknya lagi, banyak keluarga kaya lintas generasi, baik di timur maupun barat, selalu punya satu kesamaan. Mereka menyimpan aset di sektor real, tanah, air, pangan, hewan, bukan karena mereka kuno, tapi karena mereka paham siklus hidup. Peternakan mengajarkan satu pelajaran penting. Hasil tidak datang dari sekali kerja, tapi dari perawatan harian. Dan mungkin disitulah letak perbedaannya dengan cara kita memandang uang hari ini. Kita diajari mengejar nominal, bukan membangun aliran. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin berhenti sejenak. Kalau kamu masih bersama saya sampai di titik ini, tolong tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota atau daerah mana? Dan jika sejauh ini pembahasan ini terasa relevan, silakan tekan tombol like, bagikan ke orang terdekatmu, dan subscribe dengan lembut agar lebih banyak orang mulai melihat sesuatu yang selama ini terlewat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat banyak orang tidak nyaman. Bukan karena rumit, tapi karena terlalu sederhana untuk diabaikan. Masalahnya bukan pada peternakan. Masalahnya ada pada cara kita memahami kerja dan hasil. Kebanyakan dari kita hidup dengan pola yang sama, tukar waktu dengan uang, datang, bekerja, pulang, besok ulangi. Jika berhenti, penghasilan ikut berhenti. Ini bukan salah. Ini hanya satu jenis sistem. Masalah muncul ketika sistem ini dianggap satu-satunya jalan. Akibatnya pelan-pelan terasa. Kita lelah tapi tidak bertumbuh. Kita sibuk tapi tidak membangun. Uang datang lalu habis untuk menjaga agar kita bisa bekerja lagi. Inilah akibat pertama, ketergantungan total pada tubuh dan waktu. Akibat kedua lebih halus. Kita kehilangan ruang berpikir jangka panjang karena energi habis untuk hari ini, bukan untuk besok. Dan disinilah kesadaran yang sering hilang. Tidak semua penghasilan harus lahir dari kehadiran kita secara langsung. Peternakan bekerja dengan logika berbeda. Sekali sistemnya hidup, ia menghasilkan berulang, bukan berarti tanpa kerja. Justru sebaliknya, kerjanya ada di awal dan di perawatan, bukan di pengulangan yang melelahkan. Bayangkan dua orang. Yang pertama, setiap hari menimba air dari sumur untuk dijual. Yang kedua, membangun saluran air kecil dari mata air ke desa. Hari pertama, penimba air terlihat lebih cepat dapat uang. Tapi bertahun-tahun kemudian, si pembuat saluran masih mendapat aliran. Sementara penimba harus terus mengangkat ember. Peternakan adalah saluran air itu. Pelan dibangun, tapi terus mengalir. Data sosial sederhana menunjukkan ini. Banyak peternak kecil yang penghasilannya stabil meski tidak spektakuler. Mereka jarang melonjak tajam, tapi juga jarang jatuh bebas. Bandingkan dengan penghasilan yang bergantung penuh pada tren, pasar, atau satu pintu keputusan. Cepat naik, cepat juga runtuh. Analogi lain yang jarang kita pikirkan. Peternakan bukan mesin uang instan, tapi baterai kehidupan. Ia menyimpan energi, lalu melepasnya sedikit demi sedikit. Bukan meledak, tapi tahan lama. Masalahnya, banyak orang menilai peluang dari permukaan. Mereka melihat kotorannya, bukan siklusnya. Melihat kerja kasarnya, bukan sistemnya. Padahal, jika kita jujur, hidup sendiri bekerja dengan pola yang sama. Kita menanam kebiasaan hari ini, menuai kualitas hidup esok hari. Peternakan hanya membuat pola itu terlihat lebih nyata. Kesadaran penting di sini bukan soal harus beternak. Kesadarannya adalah memahami jenis penghasilan yang berputar, bukan yang berhenti. Karena saat kamu sakit, saat kamu lelah, saat kamu ingin berhenti sejenak, sistemlah yang menyelamatkanmu, bukan tenaga. Dan dari sini, kita bisa mulai melihat peternakan bukan sebagai pekerjaan rendahan, melainkan sebagai pola pikir yang tertanam dalam kehidupan. Ada satu perubahan kecil dalam cara berpikir yang jika benar-benar dipahami, bisa menggeser arah hidup seseorang tanpa suara keras. Perubahan itu sederhana, berhenti melihat penghasilan sebagai hasil kerja dan mulai melihatnya sebagai hasil dari sistem. Peternakan mengajarkan ini dengan sangat jujur. Tidak ada janji instan, tidak ada hasil tanpa proses. Yang ada hanyalah pola yang konsisten. Konsepnya bukan tentang hewan, tapi tentang siklus. Kamu menyiapkan lingkungan, kamu memberi makan, kamu merawat, dan alam melakukan sisanya. Inilah yang sering kita lupakan dalam hidup modern. Kita ingin mengontrol hasil, tapi enggan membangun siklus. Bayangkan seorang yang menanam pohon buah. Tahun pertama, tidak ada apa-apa. Tahun kedua, masih sepi.
Tahun ketiga, mulai berbunga. Tahun keempat, panen datang, tanpa harus menanam ulang. Peternakan bekerja seperti itu. Bukan cepat, tapi berlipat. Jika kita tarik lebih luas, ini bukan hanya konsep finansial. Ini konsep hidup. Potensi selalu ada, tapi tanpa pola, ia mati. Pola bisa berjalan, tapi tanpa pengelolaan, ia rusak. Disinilah tiga lapisan itu bekerja. Pertama, potensi. Peternakan memanfaatkan sesuatu yang hidup dan berkembang, bukan benda mati yang sekali pakai. Ia tumbuh, bereproduksi, dan beradaptasi. Kedua, pola. Tidak ada peternakan yang berhasil karena kebetulan. Semuanya tentang ritme, waktu makan, waktu panen, waktu istirahat. Ketiga, pengelolaan. Bukan kerja keras yang menentukan, tapi keputusan kecil yang diulang setiap hari. Konsep ini bisa kamu bawa kemanapun. Bisnis, pekerjaan, bahkan hubungan. Kita sering terjebak mencari peluang besar, padahal yang kita butuhkan adalah pola yang benar. Peternakan tidak menjanjikan kebebasan instan. Ia menjanjikan ketenangan jangka panjang. Dan ketenangan itu datang dari satu hal. Hasil tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran kita. Bukan berarti kita tidak dibutuhkan, justru sebaliknya. Kita dibutuhkan sebagai penjaga sistem, bukan sebagai mesin. Ini mengubah relasi kita dengan uang. Uang tidak lagi dikejar dengan panik, tapi dipanen dengan sadar. Dan mungkin, di tengah dunia yang serba cepat, inilah bentuk kemewahan yang paling langka. Hidup yang bergerak meski kita sedang diam sejenak. Coba kita tarik napas sebentar. Lepaskan semua angka, target, dan ambisi. Bayangkan seorang tua di sebuah desa kecil. Setiap pagi, ia berjalan pelan ke kandangnya. Memberi makan, membersihkan sedikit, lalu duduk diam sambil memandang ternaknya. Tidak ada layar, tidak ada grafik, tidak ada notifikasi. Namun hidupnya terus bergerak, bukan karena ia kaya raya, tetapi karena ia paham ritme. Disitulah banyak dari kita kehilangan arah. Kita mengukur hidup hanya dari hasil yang terlihat, tanpa menyadari harga yang dibayar oleh waktu. Uang sering kita pikir sebagai tujuan, padahal ia hanyalah alat. Alat untuk membeli keamanan, alat untuk membeli waktu, dan seharusnya alat untuk membeli ketenangan. Masalahnya, ketika cara mendapat uang justru menghabiskan waktu dan ketenangan itu sendiri, kita sedang menukar hidup dengan sesuatu yang semu. Peternakan mengajarkan rezeki dengan bahasa yang lembut, tidak tergesa-gesa, tidak memaksa. Rezeki datang mengikuti hukum alam. Ada hari panen, ada hari sepi, dan keduanya diterima sebagai bagian dari hidup. Di zaman sekarang, kita ingin semuanya rata, stabil setiap hari. Padahal hidup tidak pernah benar-benar datar. Rezeki naik turun, energi naik turun, bahkan keyakinan pun naik turun. Peternakan mengingatkan kita bahwa naik turun itu wajar, asal arah kita benar. Ada satu kisah sederhana. Seorang petani pernah ditanya, "Apakah kamu tidak takut gagal panen?" Ia menjawab pelan, "Takut itu ada, tapi saya lebih takut hidup tanpa menanam apa-apa." Kalimat itu dalam, karena banyak dari kita tidak gagal, kita hanya tidak pernah benar-benar menanam. Kita sibuk memanen hari ini, tanpa memikirkan besok. Refleksi ini bukan ajakan untuk meninggalkan kota atau kembali ke desa. Ini ajakan untuk kembali pada kesadaran bahwa hidup yang baik bukan tentang hasil yang paling cepat, tapi tentang ritme yang paling sehat. Bahwa rezeki bukan hanya soal jumlah, tapi tentang keberlanjutan. Dan bahwa waktu adalah aset yang paling mahal, lebih mahal dari uang. Ketika kita mulai memahami ini, hidup terasa lebih lapang. Keputusan menjadi lebih tenang. Ambisi tidak lagi membakar, tapi menghangatkan. Dan mungkin, disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh, bukan dari mengejar, melainkan dari merawat. Sampai di titik ini, kita tidak sedang membicarakan peternakan semata. Kita sedang membicarakan cara hidup. Tentang pilihan kecil yang kita ambil setiap hari, dan arah besar yang tanpa sadar sedang kita tuju. Peternakan hanyalah cermin. Ia memantulkan satu kebenaran sederhana, apa yang dirawat akan bertumbuh. Apa yang diabaikan akan layu. Makna utamanya bukan pada kandang atau ternak, melainkan pada sistem yang kita bangun dalam hidup. Apakah hidup kita hari ini hanya berjalan jika kita terus hadir secara fisik, atau ada sesuatu yang tetap bergerak meski kita berhenti sejenak? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab cepat. Ia perlu direnungkan, karena perubahan besar jarang datang dari keputusan drastis. Ia lahir dari kesadaran yang pelan-pelan menetap. Kita sering mencari jalan pintas, padahal yang kita butuhkan adalah jalan yang bisa dilalui lama. Peternakan mengajarkan kesabaran tanpa memaksa. Ia tidak menjanjikan lonjakan, tapi menawarkan keberlanjutan. Dan keberlanjutan itulah bentuk kekayaan yang sering kita lupakan. Jika hari ini kamu belum berada di posisi yang kamu inginkan, itu tidak berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu hanya sedang berada di fase menanam.
Yang penting bukan seberapa cepat hasilnya, tapi apakah arahmu benar. Mulai dari manapun kamu berada, dengan apapun yang kamu miliki. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk merawat, bukan mengejar dengan panik. Biarkan hidup punya ritmenya sendiri. Tugas kita bukan memaksa panen, tapi menjaga agar tanaman tetap hidup. Dan jika video ini membuatmu berhenti sejenak, berpikir ulang, atau melihat sesuatu dengan sudut pandang baru, itu sudah cukup. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati, itulah kebijaksanaan. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan perhatian. Jika kamu merasa narasi seperti ini perlu terus dihadirkan, kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan. Sampai bertemu di ruang berpikir berikutnya.